Kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak bagi masyarakat, khususnya mahasiswa. Revitalisasi selokan Mataram, petani mengaku kesulitan. Proyek saluran pembuangan limbah air hambat lalu lintas warga sekitar. Kita ke kabar pertama pemirsa, usai ditetapkan kenaikan harga BBM pada 3 September lalu, sejumlah mahasiswa mengeluhkan dampak kenaikan BBM terhadap aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Alvindo Surya yang berada di SPBU Banguntapan. Silakan Alvindo. Baik, terima kasih Norma. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di SPBU Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM mulai dari 3 September 2022. Harga BBM resmi naik sejak awal September yang membuat masyarakat mengeluh. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Kenaikan harga BBM ini memberikan dampak yang sangat besar. Salah satunya dapat dirasakan oleh mahasiswa yang jarak tempuhnya jauh dari kawasan kampus. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu mahasiswa yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM. Selamat sore Mas. Sore Mas. Baik, dengan Mas siapa ini? Mas Gavi Rangga. Oke. Mas, bagaimana dampak dari kenaikan harga BBM ini terhadap kesehariannya Mas? Dengan naiknya BBM ini tentu saja bahan-bahan pokok lain juga ikut naik Mas, seperti makanan sehari-hari atau ya kurang lebih kayak laundry juga bisa naik. Mas, bagaimana cara Masnya mengatasi kenaikan harga BBM ini? Kalau saya sih mengatasi tentu saja dengan berhemat ya Mas ya, dan saya juga menyambi pekerja sambilan seperti kayak menjaga kasir. Ya walaupun gajinya nggak seberapa, tapi lumayan buat nambah sehari-hari saya. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Pemirsa, itulah reportase terkini mengenai dampak kenaikan BBM 2022. Dari Kota Yogyakarta, Alvindo Surya Saputra melaporkan. Kembali ke studio. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Selokan Mataram yang merupakan sumber irigasi di Yogyakarta dikeringkan akibat adanya program revitalisasi dari pemerintah. Program yang berlangsung hingga Oktober ini tentu saja membawa dampak bagi masyarakat, khususnya para petani yang mengandalkan aliran air dari selokan Mataram. Lalu bagaimana dampak terhadap para petani? Saat ini telah ada reporter Ashifa Maulidina yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silakan Ashifa. Baik Norma dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di area persawahan daerah Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Seperti yang terlihat di belakang saya, daerah persawahan ini tidak lagi dipenuhi dengan tumbuhan padi, namun digantikan oleh cabai dan juga palawija. Bahkan banyak lahan sawah yang terbengkalai akibat pengeringan selokan Mataram. Selokan Mataram ini merupakan saluran irigasi untuk mengairi banyak lahan pertanian di Yogyakarta. Namun hingga saat ini, selokan Mataram telah dikeringkan selama 3 bulan akibat program revitalisasi dari pemerintah sejak bulan Agustus. Revitalisasi ini tentunya berdampak bagi para petani yang mengandalkan aliran air dari selokan Mataram. Dan saat ini saya tengah bersama dengan salah seorang petani yang terdampak oleh revitalisasi selokan Mataram. Selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Selamat sore, perkenalkan saya Melkior. Iya, Melkior baik. Timur. Baik, untuk Mas Melkior mungkin bisa diceritakan apa saja dampak yang Anda rasakan selama pengeringan selokan Mataram ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan ini Mas? Baik, saya perlu menjelaskan bahwa dampak dari revitalisasi selokan Mataram sejak bulan Agustus, yang kemudian informasi itu kami tahu bahwa revitalisasi ini dalam waktu 3 bulan, yang kemudian petani-petani yang berada di selatan selokan yang tergantung pada pengairan irigasi selokan sangat berdampak. Teman-teman bisa lihat bahwa
di sekeliling kita ini semua daerah persawahan. Kemudian ada juga perkebunan yang ditanami cabai. Semua pada kering karena akibat revitalisasi dari Selokan Mataram 1 bulan terakhir. Ya. Selain kering mungkin bisa dijelaskan selama ini kan pengairan itu selama ini sumbernya berasal dari Selokan Mataram. Betul. Ya Pak. Kemudian setelah itu dikeringkan, sekarang dari mana sumber air untuk lahan pertanian ini? Baik. Jadi yang bertahan di sini kami dari kelompok petani milenial NTT Nusantara Yogyakarta, dan ada beberapa petani-petani lain yang berasal dari dusun sini, dusun Gedongan, yang kemudian ada yang bawa air dari rumah masing-masing, diisi dalam galon, kemudian dibawa ke kebun. Nah, kalau di kelompok saya sendiri, kelompok petani milenial NTT Nusantara Yogyakarta, kami kebetulan karena kebun berdekatan dengan kali, solusinya kami menggunakan jet pump, narik dari sungai ke atas. Dan kalau boleh tahu kira-kira pengeringan Selokan Mataram ini akan berlangsung hingga kapan, Mas? Sesuai dengan informasi yang kami tahu bahwa pengeringan ini sampai dengan tanggal 30 Oktober besok. Dan apabila belum dinyalakan kembali airnya? Jadi saya sudah berdiskusi dengan beberapa RT di Dusun Gedongan. Sekarang yang kita mau tunggu itu adalah sikap dari dukuh-dukuh yang ada di sekitar selatan irigasi Selokan. Bagaimana kita harus sesuai dengan tender proyek yang sudah disepakati. Nah, tender proyek yang sudah disepakati bahwa proyeknya akan selesai pada akhir bulan Oktober, kemudian pengairannya akan dimulai pada tanggal 30 Oktober mendatang. Nah. Baik, Norma dan pemirsa di rumah, berikut adalah reportase yang kami sajikan dari daerah persawahan di Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta mengenai dampak revitalisasi Selokan Mataram bagi para petani yang ada di sini. Sekian laporan dari saya, dari daerah Yogyakarta, Asyifa Maulidina melaporkan. Kembali ke studio. Pemirsa, proyek pembangunan saluran pembuangan air limbah atau SPAL di Jogokarian, Yogyakarta tak kunjung usai. Akibatnya, proyek ini mengganggu akses warga sekitar ke Jalan Cuwiri hingga Jalan Parangtritis. Untuk mengetahui bagaimana kondisi proyek SPAL, sudah ada reporter Raihan Aziz di Jogokarian. Silakan Rehan. Baik, terima kasih Norma. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Jogokarian, Yogyakarta. Seperti yang terlihat di belakang saya, terdapat proyek saluran pembuangan air limbah yang dilaksanakan sejak awal September lalu. Proyek pembangunan saluran pembuangan air limbah ini dibangun sepanjang 300 meter dari jalan utama, dengan kedalaman 2 meter dari Jalan Cuwiri hingga Jalan Parangtritis. Proyek ini bertujuan untuk membantu aliran air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pembuangan. Proyek ini merupakan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan pemukiman, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, menurut warga sekitar, proyek saluran pembuangan air limbah ini belum memiliki pipa yang menyalurkan air. Warga sekitar berharap proyek saluran pembuangan air limbah ini akan cepat selesai karena mengganggu aktivitas warga dan akses masuk ke Jalan Cuwiri yang dipenuhi oleh pemukiman warga. Pemirsa, sekian laporan saya mengenai pembangunan proyek pembuangan saluran air limbah di kawasan Jogokarian. Dari kota Yogyakarta, Muhammad Raihan Aziz melaporkan. Kembali ke studio. Pemirsa, final Kapal Api Indonesia International Series 2022 digelar di Gor Amangrogo, Yogyakarta. Berita selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Daily News. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Daily News. Antrian tiket final Kapal Api Indonesia International Series 2022 di Gor Amangrogo, Yogyakarta dipadati oleh para penggemar. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Laili Azahra yang akan melaporkan dari loket Gor Amangrogo. Laili, bagaimana situasi terkini terkait antrian tiket di Gor Amangrogo? Baik, terima kasih Norma.
Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Gor Among Grogo, Yogyakarta. Dapat dilihat situasi terkini sangat ramai dengan antusiasnya para pecinta bulu tangkis yang akan menyaksikan pertandingan final Kapal Api Indonesia International Series 2022. Terpantau sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ratusan calon penonton sudah mengantri di tempat pembelian tiket. Pemirsa, dengan pembelian satu produk kopi Kapal Api, penonton akan mendapatkan tiket pertandingan final ini. Final turnamen ini akan berlangsung mulai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai dengan pertandingan sektor ganda campuran, Dejan Ferdiansyah berpasangan dengan Gloria Immanuel Wijaya melawan Muhammad Reza Pahlevi berpasangan dengan Melati Deva Oktavianti. Dari kota Yogyakarta, Laili Azahra melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Laili. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di dalam tribun, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Yunita Tri Agustin yang akan melaporkan berita selengkapnya mengenai jalannya pertandingan secara langsung dari tribun Gor Among Grogo. Silakan Yunita. Baik, terima kasih Norma. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di turnamen bulu tangkis Kapal Api Indonesia International Series 2022 yang digelar di Gor Among Grogo, Yogyakarta. Seperti yang terlihat di belakang saya, para penonton sangat antusias dengan pelaksanaan final turnamen bulu tangkis Kapal Api Indonesia International Series 2022. Banyak atlet Indonesia yang berhasil lolos ke final turnamen bulu tangkis. Di antaranya, ganda campuran Dejan Ferdiansyah dan Gloria Immanuel Wijaya melawan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Melati Deva Oktavianti. Tunggal putri Saifah Rizky Hidayah melawan Mutiara Ayu Puspitasari. Ganda putri Ririn Amelia dan Cumi Putri melawan Lydia Aulia Fatasya dan Kelly Larissa. Ganda putra Alfian Eka Prasetya dan Adi Yusuf Santoso melawan Leonard Daryano dan Keninas Adi Arianto. Tunggal putri Iqbal Diasya Putra melawan Isan Leonardo Immanuel Yumna. Di belakang saya sekarang sedang berlangsung pertandingan rubik set sektor ganda campur. Pada set pertama dimenangkan oleh Muhammad Reza Pahlevi Isfahani berpasangan dengan Melati Oktavianti dengan skor 21-19. Set 2 dimenangkan oleh Dejan Ferdiansyah berpasangan dengan Gloria Immanuel Wijaya dengan skor 21-09. Skor sekarang dipimpin oleh Reza Pahlevi Isfahani dengan Melati Deva Oktavianti. Norma dan pemirsa, itulah reportase terkini dari pelaksanaan final turnamen bulu tangkis Kapal Api Indonesia International Series 2022. Dari kota Yogyakarta, Yunita Tri Agustin melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yunita. Pemirsa, untuk mengetahui hasil akhir dari pertandingan final Kapal Api Indonesia International Series 2022 di Gor Among Grogo, Yogyakarta, selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Markus Gamaliel dari Tribun Gor Among Grogo. Silakan Markus. Baik Norma dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di penghujung pertandingan final Indonesia International Series 2022. Pertandingan ditutup oleh sektor tunggal putra antara Ihsan Rumbai melawan Iqbal Dia Saputra. Pemenang mendapatkan hadiah berupa medali dan uang tunai sejumlah $5.000 atau setara dengan 73 juta rupiah, serta mendapatkan poin tambahan sejumlah 2.500 poin. Pemirsa, sejak awal pertandingan dimulai hingga berakhir, para supporter yang memenuhi tribun tetap bersemangat dalam memberikan support pada para atlet. Pemirsa, sekian reportase akhir pertandingan final bulu tangkis Indonesia International Series 2022. Dari kota Yogyakarta, Markus Gamaliel melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Markus. Itu tadi pemirsa berita mengenai pertandingan final Kapal Api Indonesia International Series 2022. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, komunitas relawan Yogyakarta Mengajar menggelar acara tahunan YM Berkarya yang berlangsung di Taman Pintar Yogyakarta. Berbagai penampilan kesenian dan hasil karya anak-anak ditampilkan dalam acara YM Berkarya ini. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Nashwa Aprili yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silakan Nashwa. Baik Norma dan pemirsa, saat ini saya berada di Taman Pintar Yogyakarta, daerah Gondomanan, Yogyakarta. Seperti yang terlihat di belakang saya ini sedang berlangsung event YM Berkarya yang diselenggarakan oleh Yogyakarta Mengajar. Event ini merupakan event tahunan yang diadaptasi dari program YM sebelumnya, yaitu Festival Anak. Program YM memberikan ruang berekspresi kepada anak wilayah dampingan Yogyakarta Mengajar untuk mengembangkan potensi melalui penampilan-penampilan karya. YM Berkarya 2022 mengangkat tema pengembangan minat dan bakat anak melalui pendidikan informal dengan judul Kreativitas dan Karya Anak dengan total peserta sekitar 80-an.
Acara ini dibuka dengan sambutan Ketua Komunitas Relawan Yogyakarta Mengajar, Rose Rosdiana, serta unsur pelaksana teknis pengelolaan Taman Budaya, Retno Yulian. Terdapat 8 penampilan yang ditampilkan dalam event Yogyakarta Mengajar Berkarya ini. Di antaranya yaitu penampilan tari kreasi Manuk Dadali dan berbagai tarian lainnya. Tak hanya itu, terdapat juga pameran karya anak kunjungan Gusti Kanjeng Ratu Bendara serta kegiatan workshop bersama Iridescent Art Community. Baik Norma dan pemirsa, itulah reportase terkini dari event Yogyakarta Mengajar Berkarya. Dari Kota Yogyakarta, Nashwa Aprili melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, agenda tahunan Festival Kebudayaan Yogyakarta kembali digelar. Acara ini hadir di berbagai lokasi berbeda, salah satunya di Taman Kuliner Condong Catur, Yogyakarta. Program FKY menghadirkan berbagai macam kuliner, diantaranya ada 25 tenan yang menyajikan beragam jajanan. Saat ini, kami telah terhubung dengan reporter Belva Shana yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silakan Belva. Baik, terima kasih Norma. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Festival Kebudayaan Yogyakarta. Lokasinya di Taman Kuliner Condong Catur. Pasar ini dibuka mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Pasar Festival Kebudayaan ini banyak menyajikan aneka kuliner dan kerajinan tangan produk UMKM. Ada juga panggung yang menampilkan kesenian dan kebudayaan. Seperti komunitas Festival Kebudayaan Yogyakarta ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, saat ini saya sudah berada dengan narasumber saya. Namanya siapa, Mbak? Halo, nama aku Safitrika Dewi Pusputasari atau biasa dipanggil Dewi. Saya ingin bertanya, Mbak, untuk acara FKY ini tujuannya untuk apa ya, Mbak? Soalnya kan saya di sini lihat banyak produk UMKM di sini. Bisa dijelaskan? Oke, tujuan penyelenggaraan FKY terutama di pasar ya. Untuk pasar FKY sendiri tujuannya adalah untuk memperkenalkan UMKM yang ada di Provinsi Jogja. Jadi tidak hanya di Kota Jogja saja, tapi juga ada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bengkulu, maupun Kabupaten. Apakah di sini ada produk lain selain dari Jogja kayak gitu? Kalau untuk produknya sih semuanya produksinya ada di Jogja. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat yang di pasar FKY mungkin ada beberapa semacam kopi rempah dari Gorontalo. Itu adalah produksi dari mahasiswa Gorontalo yang sedang bersekolah di Jogja. Jadi semua tenan dari pasar FKY ini baik dari pasar untuk stand kuliner maupun stand kerajinan itu semuanya produksinya dari Jogja dan itu seharinya dari sini. Terus kalau boleh tahu pasar FKY itu diadakan berapa tahun? Kalau untuk pasar FKY sendiri setiap tahunnya ada, cuman waktu pandemi itu memang tahun lalu untuk yang pasar secara offline nggak ada ya, jadi kita adanya yang pasar online dan itu kita bantu teman-teman UMKM untuk mempublikasikan jualannya mereka di akun Instagramnya @. Nah, tapi karena sekarang sudah penyelenggaranya secara hybrid baik online maupun offline, jadi untuk tahun ini ada penyelenggaraan pasar FKY di Taman Kuliner Condong Catur dari tanggal 22 sampai 24. Harapan Mbak nih buat pasar FKY apa? Harapannya ya, tentunya sih dengan adanya pasar FKY ini harapannya bisa membantu UMKM yang ada di Jogja tidak hanya dalam mempublikasikan hasil produksi mereka, tapi juga meningkatkan perekonomian mereka karena dengan adanya pasar FKY di Taman Kuliner Condong Catur ini membantu mereka banget dengan banyak sekali transaksi baik yang transaksi secara cash maupun cashless dari semua masyarakat Jogja yang hadir. Gitu. Ada nggak sih Mbak tips bagi masyarakat nih yang ingin FKY? Soalnya kan dari penutupan nih jam-jam berapa yang biasanya yang ramai atau yang bagi yang nggak pengen ramai itu bisa jam berapa atau pentas-pentas? Oke, jadi kalau untuk penyelenggaraan FKY yang di Taman Kuliner Condong Catur ini itu startnya mulainya dari jam 3 sampai jam 10. Jadi kalau teman-teman mau ke sini bisa langsung dari jam 3 sore sampai akhir jam 10. Karena tentunya nggak cuma pasar aja di sini, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan program-program dari FKY. Jadi ada diskusi bicara, ada bicara, kemudian ada pertunjukan, baik seni tradisi maupun pertunjukan musik dan yang lainnya. Jadi semuanya kalian bisa datang ke sini. Semua jadi perut kenyang, hati-hati juga.
Pemirsa, itulah reportase terkini Pasar Kuliner Contok Catur dalam acara Festival Kebudayaan Yogyakarta. Bafasiana melaporkan dari Yogyakarta, kembali ke studio. Pemirsa, masih dalam agenda Festival Kebudayaan Yogyakarta, selain festival kuliner, terdapat pula rangkaian acara lainnya, yaitu tur wicara, susur sungai, dan golek memedi yang berlokasi di Sungai Gajah Wong. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Semesta yang turut berpartisipasi dalam agenda susur sungai. Silakan Semesta. Baik Norma dan pemirsa, sekarang saya tengah mengikuti rangkaian acara Festival Kebudayaan Yogyakarta, yaitu susur sungai dan golek memedi yang di lokasi Sungai Gajah Wong. Acara ini diikuti oleh 25 peserta dan dimulai pada pukul 3 sore hari tadi. Dan saat ini saya telah bersama salah satu panitia Festival Kebudayaan Yogyakarta. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Seto. Oh Mas Seto. Boleh tahu Mas, tujuan dari susur sungai dan golek memedi ini sebenarnya apa Mas? Jadi gini, untuk susur kali, golek iwak dan memedi itu sebetulnya adalah bagian dari tim wicara yang kemudian kita membuat satu tur wicara karena kita berusaha untuk membawa diskusi itu ke ruang publik. Jadi kita datang langsung ke lokasi dengan narasumber, kemudian kita membagikan info kepada para peserta. Jadi peserta tidak hanya mendengar di ruang kelas ya kasarannya gitu, tetapi juga bisa merasakan langsung di lokasi gitu. Jadi memang kita sengaja untuk men-setting tur wicara itu seperti itu gitu. Dan ini adalah rangkaian terakhir dari tur wicara yang diselenggarakan oleh FKY. Begitu. Oke, baik Mas Seto, terima kasih. Berikut tadi pemirsa, itulah reportase mengenai susur sungai dan golek memedi dalam rangkaian acara Festival Kebudayaan Yogyakarta. Semesta melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Daily News setiap hari pukul 3 sore hari. Saya Norma beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.